Pemirsa, ketegangan Iran dan Israel kembali memanas setelah Iran meluncurkan serangan rudal balistik yang diklaim menargetkan pangkalan udara Ramat David di Israel. Serangan ini juga disebut sebagai respons atas meningkatnya serangan Israel ke Lebanon Selatan dan wilayah Dahahiyeh di Beirut. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC merilis rekaman peluncuran rudal yang diklaim ditembakkan menuju Israel. Dalam pernyataannya, Iran menegaskan tidak akan berkompromi terhadap keamanan rakyatnya dan menyebut aksi militer tersebut sebagai bagian dari perlawanan terhadap pihak yang mereka tuding sebagai pelaku kejahatan dan penindasan. Di wilayah Lebanon Selatan, rekaman video menunjukkan lintasan rudal yang melaju ke arah Israel serta upaya sistem pertahanan udara Israel mencegat proyektil tersebut di langit malam. IRGC menyatakan serangan ini menargetkan pangkalan udara Ramat David dan menjadi peringatan atas apa yang mereka sebut sebagai kejahatan Israel di Lebanon. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Sementara itu, otoritas Israel menyatakan seluruh rudal yang diluncurkan dari Iran berhasil dicegat. Meski demikian, serangan tersebut memicu kebakaran di sejumlah area terbuka dan tempat pembuangan sampah di Israel Utara. Petugas pemadam kebakaran berjibaku menangani api yang muncul di tengah situasi darurat. Juru bicara militer Israel menyebut Iran telah melakukan kesalahan besar dan menegaskan Israel sedang menyiapkan langkah lanjutan. Di sisi lain, pejabat Iran mengancam akan memberikan serangan yang lebih keras jika Israel kembali meningkatkan operasi militernya di Lebanon. Di tengah memanasnya konflik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong agar tidak ada aksi balasan dari pihak Israel dan mendesak Iran kembali ke meja perundingan. Upaya diplomasi hingga kini masih berlangsung, namun pertukaran serangan rudal dan meningkatnya ketegangan regional membuat prospek perdamaian masih jauh dari kata pasti. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya ada warga negara Iran, Ibrahim Zargar, dan kemudian pengamat geopolitik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Dina Sulaiman. Halo, selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Iya, selamat malam Mbak Stoza. Baik. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ibrahim. Selamat malam waktu Indonesia. Kami pertama-tama ingin mengupdate terlebih dahulu. Posisi Anda bisa disampaikan saat ini berada di kota mana dan secara keseluruhan ya Pak Ibrahim, bagaimana kondisi di Iran? Karena kami mendapatkan informasi pula bahwa hari ini Israel kembali melakukan serangan setidaknya ada 3 kota termasuk Teheran, kemudian Iran Barat dan juga Iran Tengah. Silakan. Hakikatnya posisi saya sekarang di kota suci Makkah. Ini hari terakhir dalam perjalanan saya ke acara haji. Dan insyaAllah pada sore dari Jeddah kami akan berangkat ke Iran. Tapi tidak bisa ke Tehran, ibu kota, harus ke kota-kota di timur Iran. Saya terima berita-berita dari teman-teman yang tinggal di Tehran dan berita-berita Iran. Alhamdulillah pada malam yang lalu di serangan Israel terhadap Tehran tidak ada korban. Beberapa gedung dihancurkan saja. Dan apa yang terjadi di Iran selama 100 malam yang lalu itu mukjizat. Setiap malam jutaan orang itu ke jalan untuk mendukung pemerintahnya, mendukung pemimpin yang baru, dan mendukung presiden dan tentara Iran. Malam yang lalu, ketika berita tentang serangan Iran terhadap Israel terdengar di demo-demo itu,
semuanya masyarakat Iran sudah bergembira karena kami sudah menunggu balasan Iran terhadap Israel selama minggu-minggu ini yang mereka melanggar syarat-syarat gencatan senjata. Ketika itu hasil, masyarakat tidak takut, bahkan bergembira. Baik, ada korban berjatuhan tetapi semangat dan dukungan bagi pemerintah dan juga militer tidak terputus ya, meskipun sudah memasuki 100 hari konflik ini terjadi. Nah, Bu Dina, kita melihat bahwa situasi penyerangan ini yang kembali terjadi antara kedua belah pihak membawa eskalasi baru dalam konflik yang berlangsung. Nah, kemudian Donald Trump juga memberikan statement bahwa ia sudah mencoba untuk menyampaikan kepada pihak Israel untuk menahan diri. Pertanyaan saya, Bu Dina, sampai dengan di titik ini, apakah kita bisa menganggap bahwa dengan diabaikannya apa yang disampaikan oleh Donald Trump tersebut artinya pengaruh Amerika Serikat terhadap Israel ini semakin melemah? Iya, saya pikir ini semakin menunjukkan bahwa memang Donald Trump itu betul-betul seperti kerbau yang dicocok hidungnya ya oleh Netanyahu. Karena kita tahu selama 40 tahun itu Netanyahu membujuk presiden-presiden Amerika Serikat sebelumnya itu tidak ada yang mau menyerang Iran secara langsung seperti yang dilakukan oleh Trump. Karena mereka sudah menduga hasilnya akan menjadi perang yang sangat membebani Amerika Serikat seperti sekarang. Nah, kemudian juga Iran kan menambahkan syarat ya. Iran mau mengadakan perundingan dengan Amerika Serikat asal Israel menghentikan serangannya ke front-front lain. Nah, jadi Israel yang diminta oleh Iran adalah serangan dihentikan di semua front, ya artinya termasuk Lebanon dan juga Gaza juga masuk dalam hal ini. Secara khusus bahkan sebelumnya Iran itu memperingatkan agar Israel jangan menyerang Dahiyeh ya, bagian yang termasuk di Beirut ya. Tapi justru sepertinya Israel ini kayak mocking gitu ya, menantang gitu, kayak memprovokasi, menunjukkan bahwa dia tidak takut pada siapapun, bahwa dia tidak takut pada Trump juga. Padahal kan kita tahu yang mendukung Israel selama ini, yang memberikan uang, yang memberikan senjata itu kan Amerika Serikat. Tapi kelihatan sekali Israel sangat arogan dan justru justru ketika dilarang dia malah menyerang Dahiyeh Beirut dan akhirnya kemudian Iran melaksanakan janjinya ya bahwa kalau Beirut terus diserang maka Iran akan menyerang Israel dan inilah yang terjadi. Kemudian kita lihat bagaimana respon Trump sepertinya juga kelihatan sekali ya dia sangat tidak senang sebenarnya dengan situasi ini. Dia tidak menunjukkan sikap yang sejalan dengan Netanyahu dan bahkan meminta agar Netanyahu menghentikan serangan, sudah jangan dibalas lagi gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Trump sudah semakin sadar bahwa dengan terus-menerus mengikuti keinginan Netanyahu, dia akan semakin sulit di dalam negeri. Baik. Jadi artinya pengaruh Trump ini tidak dianggap ya oleh Netanyahu, karena walaupun Amerika sering sebagai pihak paling besar memberikan pendanaan untuk kegiatan militer Israel. Iya, kelihatan sekali bahwa Netanyahu ini tidak dia tahu sepertinya penyebabnya adalah dia punya kartu truf ya terhadap Trump ya. Dia ada sesuatu yang dia simpan, kemungkinan besar data intelijen yang memalukan yang terkait dengan Epstein, dan juga di sisi lain juga ada orang-orang yang sangat kaya di Amerika Serikat yang selama ini membantu politiknya Trump yang terus menekan Trump agar berpihak pada Israel, dan juga ada perusahaan-perusahaan senjata, perusahaan minyak. Nah, dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan berlanjutnya perang ini yang kemudian memberikan tekanan kepada Trump. Tapi kan sebenarnya di saat yang sama ada pihak yang inginnya perang berhenti gitu. Betul. Ya. Terutama adalah rakyat Amerika Serikat sendiri yang merasakan kesulitan berat akibat perang ini.
Baik, karena ada kartu truf tersebut, padahal satu sisi kondisi internal Amerika Serikat juga semakin terdesak, jadi semakin sulit juga kita melihat ujung dari konflik ini ya, kurang lebih seperti itu ya Bu Dina ya. Nah, Pak Ibrahim, kami juga Anda menceritakan di tengah situasi konflik yang kemudian ya tensinya semakin bereskalasi setelah serangan yang terjadi antara kedua belah pihak ya. Bagaimana kondisi terkini keseharian dari masyarakat Iran? Apakah ada himbauan-himbauan tertentu yang disampaikan pemerintah? Dan kemudian apa sebenarnya yang paling diharapkan oleh warga Iran di tengah situasi konflik yang masih berlangsung hingga saat ini? ممكن kalian tahu bahwa masyarakat Iran setelah revolusi Islam di Iran ketika bikin sistem demokratik berdasarkan atas nilai Islam dan mulai mendukung muslim-muslim seperti kaum muslimin di Palestina senantiasa sudah berada di bawah sanksi barat. Kami di Iran sekarang punya sebagian masalah ekonomi. Dan sebelum perang ini mulai, sudah diadakan beberapa demo, khususnya tentang masalah ekonomi. Ya, masih ada kesulitan tersebut. Tapi mujizatnya perang ini, mujizatnya syahadanya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Said Ali Khamenei, itu membuat kesatuan luar biasa dalam negeri Iran yang saya belum saksikan hal ini. Masyarakat Iran, partai-partai Iran, semuanya sudah bersatu dan tentang masalah perang, mereka ikut pandangan pemimpin Iran karena tentara Iran tidak dikontrol presiden, bahkan dikontrol pemimpin. Dan tidak ada keraguan bahwa kalau tentara Iran mau melanjutkan perang, harus semua masyarakat Iran mendukung. Tapi di masyarakat Iran mayoritasnya walaupun pada masa gencatan senjata lebih suka kalau perang dimulai lagi karena keadaan yang itu tidak perang, tidak kedamaian, ini berbahaya bagi negara, bagi keamanannya, bagi ekonominya. Harus selesaikan masalah ini satu kali di Timur Tengah. Harus Amerika mundur dan Israel harus tertinggal sendirian di Timur Tengah. Kalau tidak terjadi, masalah kalau keadaan ini tidak terjadi, tidak akan ada kesempatan bagus untuk seluruh masyarakat Timur Tengah. Baik, nah kalau begitu ada harapan agar situasi bisa semakin membaik Bu yang disampaikan oleh Pak Ibrahim tadi ya. Tetapi dengan adanya konflik yang terjadi dan meningkatkan eskalasi, jika kita lihat pada hubungan dan juga cara-cara diplomasi yang terus dikerjakan ya dalam konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran, apakah situasi ini penyerangan dari Israel ke Iran dan juga sebaliknya ini akan memperumit, membuat peluang damai tersebut semakin jauh dan juga seberapa besar kira-kira menurut Anda peluang dari pola akan saling serang ini berlangsung hingga beberapa waktu ke depan? Bu Dina, sampai ini tiga kali sudah diadakan negosiasi di antara Iran dan Amerika Serikat pada masa Trump. Dalam negosiasi pertama ketika Oman sudah bilang bahwa sudah berhasil, mereka menyerang Iran. Dalam negosiasi kedua juga begitu, mereka menyerang Iran. Pada hari kemarin, dari Pakistan ada minister yang datang ke Iran untuk bawa jawabnya Amerika kepada Iran. Pada waktu itu mereka menyerang Beirut. Negosiasi bagi orang-orang biadab ini tidak ada makna. Dan mereka sebagai orang gila, saya kira dirinya mereka juga tidak tahu apa yang akan mereka melakukan pada besok. Karena ini hampir mungkin 80% ada satu research dari orang Iran, mereka sudah bilang walaupun ada janjian, ada kontrak antara Amerika dan Israel dan Iran, yakin Trump tidak akan setuju, akan keluar, akan berhenti, tidak akan ikut. Baik. Nah, Bu Dina, kalau menurut Anda apakah sepakat bahwa diplomasi, upaya negosiasi ini tidak akan ada hasilnya juga dengan kondisi yang ada saat ini, Bu?
Iya, dari pihak Iran selalu menyatakan bahwa mereka siap untuk berunding, gitu ya, tapi juga siap untuk mempertahankan kedaulatannya. Nah, dalam perundingan itu para pihak itu biasanya akan mengumpulkan daya tekan mereka, ya leverage mereka, supaya ketika datang ke meja perundingan, mereka bisa memaksakan atau mengusulkan lebih banyak kepada pihak lawan. Nah, yang terjadi sekarang adalah Iran yang di atas angin gitu ya, yang terus-menerus meminta perundingan itu kan justru Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat sebenarnya dalam kondisi yang lebih lemah sebenarnya dalam posisi saat ini itu dia malah justru memaksakan poin-poin yang tidak disetujui oleh Iran. Nah, Iran dalam posisi yang lebih kuat itu dia punya peluang dan punya kemewahan untuk mengatakan tidak. Nah, ini yang terjadi saat ini. Kenapa kok perundingan masih belum juga bisa dilakukan kembali setelah sebelumnya pernah ada di Pakistan ya. Kalau sekarang kan masih tukar menukar proposal terus di antara kedua pihak ini. Nah, kenapa? Karena di satu pihak Amerika jelas sebagai pihak yang lemah, justru dia yang paling ingin memaksakan hal-hal yang tidak mungkin diterima oleh Iran. Nah, sementara Iran dalam posisi yang dia sedang di atas angin karena memang banyak sekali keuntungan yang ia miliki saat ini, terutama karena dia berada di tanahnya sendiri, dia punya senjata yang dia produksi sendiri, kemudian juga dukungan rakyat yang sangat kuat. Nah, Iran juga bertahan dengan keinginannya atau hak-haknya sebenarnya ya, yaitu misalnya ya inginnya perang berhenti secara total, Amerika Serikat keluar dari Timur Tengah, dan kemudian juga pengembalian uangnya Iran yang dibekukan oleh Amerika Serikat dan lain-lain. Baik. Memang semakin rumit kita lihat terkait dengan konflik ini, bahkan sampai dengan saat ini juga belum ada tanda-tanda perdamaian itu sudah di depan mata, tapi kita akan kawal terus ya Bapak Ibu, dan semoga tidak lama lagi perdamaian juga bisa kita lihat. Terima kasih untuk sharing yang dibagikan Pak Ibrahim dan juga Ibu Dina Sulaiman. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.